Jangan pernah meminta orang asing untuk mengambil foto Anda saat bepergian, karena foto berikutnya mungkin akan menjadi potret pemakaman Anda. Sudutnya sempurna, tapi fotografer bersikeras mereka bergeser sedikit ke kiri. Gadis itu mengira foto sudah selesai, tapi pria itu segera memberitahu mereka untuk tidak bergerak karena ia bahkan belum menekan tombol rana. Suara apa itu barusan? Pria di samping langsung membeku. Ia melihat ke bawah dan menyadari ia telah menginjak ranjau darat. Ketiganya bingung, semuanya menatap si botak. Si botak mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir, lalu pergi dengan dalih turun gunung untuk meminta bantuan. Tapi alih-alih turun, ia berputar mendaki ke tempat yang lebih tinggi, mengambil teropong dan menyaksikan pemandangan yang terjadi di kejauhan. Setelah menunggu lama tanpa ada yang menyelamatkannya, gadis itu hampir menangis. Tapi kemudian temannya yang lain tertawa. Ia memutuskan untuk menghentikan sandiwara itu dan bertanya kepada bocah gemuk itu apakah ia pernah bertanya-tanya mengapa ada ranjau darat di tempat wisata. Ternyata ialah yang menanam ranjau darat itu. Ia selalu diam-diam menyukai gadis itu, tapi gadis itu hanya menyukai bocah gemuk itu. Melihat rencana temannya hampir berhasil untuk melindungi pacarnya, bocah gemuk itu tiba-tiba dengan percaya diri menyatakan bahwa ranjau darat itu pasti palsu. Jika itu asli, gadis itu tidak akan berani mendekat. Tanpa diduga, temannya mengaku bahwa ranjau darat itu tidak akan meledak. Dengan pin pengaman yang ditarik, ranjau darat itu bisa meledak kapan saja. Tawa si gemuk kecil itu lenyap. Gadis itu memohon kepada temannya untuk mengampuni mereka, tapi melihatnya masih memohon untuk pacarnya membuat temannya marah, yang kemudian melemparkan baut pengaman ke bawah gunung dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun ia juga tidak pergi jauh, berakhir dengan pria botak untuk dijatuhi hukuman. Keduanya ditinggalkan kebingungan di tengah angin benar-benar tersesat. Si gemuk kecil mendesak pacarnya untuk pergi, mengatakan bahwa ia akan pingsan, tapi pacarnya menolak bertekad untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian ia menemukan baut pengaman di kaki gunung, tapi gadis itu kesulitan memutarnya. Melihat pacarnya hampir menyerah, gadis itu memutuskan untuk menggali lubang di belakangnya, berharap ia bisa melompat masuk sebelum ledakan dan selamat. Saat mereka mulai cemas, seekor anjing pemburu tiba-tiba menerkam mereka. Untuk melindungi pacarnya, gadis itu dengan cepat mengambil skop untuk melindunginya. Pemburu itu tiba, segera mengarahkan pistolnya ke arah mereka. Setelah beberapa penjelasan, pemburu itu akhirnya mengerti bahwa anak laki-laki itu telah menginjak ranjau darat. Namun pemburu itu hampir tertawa. Ia telah melewati jalan ini berkali-kali saat berburu. Jika ada ranjau darat, ia pasti sudah mati. Untuk memverifikasi cerita mereka, pemburu itu tiba-tiba melemparkan batu ke arah anak laki-laki itu. Melihat bahwa anak laki-laki itu tidak bergeming, pemburu itu akhirnya mempercayai mereka dan berulang kali meminta maaf atas tindakannya. Tepat ketika keduanya mengira mereka akhirnya aman, pemburu itu alih-alih membantu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan dengan mesum mengulurkan tangannya untuk meraba-raba gadis itu. Pemuda itu berdiri di sana, acuh tak acuh terhadap pacarnya yang dilecehkan oleh pria yang lebih tua. Untuk mencegah pacarnya dipermalukan lagi, pemuda itu mengeluarkan semua uang dan kartu yang dimilikinya, memutuskan untuk membayar demi keselamatannya. Namun pemburu itu tidak peduli dengan uang itu dan dengan santai melemparkannya ke tanah. Kemudian ia menatap gadis itu dengan mesum mencoba melepaskan pakaian dalamnya. Pemuda itu tidak tahan lagi dan mengumpat. Marah, pemburu itu mendorong pemuda itu dengan tongkat menantangnya berkelahi. Pemuda itu tampak kesal tapi tidak berani bergerak sedikit pun. Untuk menyingkirkan monster ini secepat mungkin, pacarnya akhirnya menyerah, melepaskan pakaian dalamnya di depannya dan menyerahkan kepada pemburu itu, memintanya untuk segera pergi. Tapi ia meremehkan kegelapan sifat manusia. Kemudian pemburu itu mengambil skop, menyeretnya ke belakang pemuda itu, mengaku membantunya menggali lubang untuk melarikan diri dari ladang ranjau. Tapi perhatikan bagaimana ia bertindak, itu sama sekali tidak terlihat seperti bantuan yang tulus. Tepat ketika gadis itu memohon agar pria itu pergi, radio di ransel pemburu tiba-tiba berbunyi. Gadis itu ketakutan dan memohon kepada pemburu itu untuk menggunakan radio itu untuk menghubungi polisi. Tapi pria mesum itu tidak akan melewati kesempatan ini. Ia segera membuang pakaian dalam gadis itu. Dihadapkan dengan penghinaan seperti itu, gadis itu merasa jijik dan lebih memilih menggali kuburannya sendiri daripada tunduk padanya. Tapi segera batu keras itu mematahkan tekadnya. Tak berdaya, gadis itu tidak punya pilihan selain mengambil pakaian dalam itu seperti yang diperintahkan pemburu. Tapi detik berikutnya ia membuat permintaan yang lebih keterlaluan lagi. Untuk mendapatkan radio itu, ia harus membawa celana itu seperti anjing. Dan begitulah gadis itu benar-benar mengambil pakaian dalam itu seperti anjing. Pemburu itu mempermalukan gadis itu seperti mainan, sebuah adegan yang terukir dalam-dalam di benak pria itu. Ia akan segera membayar harganya. Akhirnya gadis itu mendapatkan radio hanya untuk menemukan bahwa pihak lain tidak mengerti bahasa Inggris. Pemburu itu kemudian menawarkan untuk menerjemahkan, tapi hanya dengan syarat mereka bermain permainan. Untuk setiap kalimat yang diterjemahkannya, gadis itu harus melepas sepotong pakaian. Untuk menyelamatkan pria itu, gadis itu dengan enggan menyetujui permintaan yang mesum. Namun setelah banyak diskusi, pria itu tidak menerjemahkan sesuai pemahaman mereka. Ia hanya melakukannya untuk memuaskan hasrat yang menyimpang. Melihat gadis itu menangis terseduh-seduh, pria itu menjadi semakin marah. Setelah memainkan permainan ini begitu lama, pemburu itu akhirnya memutuskan untuk berhenti berpura-pura, mengangkat pistolnya dan memaksa gadis itu untuk menanggalkan semua pakaiannya. Melihat ini, pria itu segera mulai mengumpat untuk menarik perhatian pemburu sehingga gadis itu bisa melarikan diri. Pemburu itu segera mengejar dengan anjingnya, meninggalkan pistolnya. Ini mungkin kesempatan mereka untuk membalikkan keadaan. Pria itu dengan cepat mengambil rantai dari tanah dan mengaitkannya ke senapan berburu. Saat itu juga pemburu itu kembali dengan gadis itu. Ia menodongkan pistol ke leher gadis itu, tapi meskipun memiliki pistol pada jarak sedekat itu, ia tidak berani menarik pelatungnya, takut ia mungkin secara tidak sengaja melukai gadis itu. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekasihnya dipaksa.
Tiba-tiba anjing itu berlari dan menjatuhkan pria itu, tapi ledakan tidak terjadi. Ranjau darat itu memang palsu. Sebenarnya temannya tidak bermaksud membunuh pria itu, ia hanya ingin memberi mereka pelajaran. 6 bulan kemudian pria itu yang menyamar sebagai turis kembali dan menyelinap ke rumah pemburu itu dengan dalih menanyakan arah. Ketika pemburu itu melihat pria itu, ia terkejut. Ia tidak pernah menyangka pria itu akan mencarinya, tapi ia masih berusaha tampak tenang di depan istri dan putrinya. Tapi pria itu mengatakan ia ingin menyelesaikan makanannya sebelum pergi. Pemburu itu tidak punya pilihan selain setuju karena keluarganya juga ada di sana. Ia mengharapkan pria itu tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, tapi yang mengejutkannya pria itu menyelesaikan makanannya dan pergi. Sebelum pergi, pemburu itu memperingatkan pria itu. Segera setelah ia pergi, pemburu itu mengirim anjingnya untuk mengejarnya, berpikir bahwa ia tidak perlu berurusan dengan pengecut ini sendiri. Namun ketika ia menemukan anjing itu sudah mati. Ia kemudian bergegas ke gudang untuk mengambil senapan berburunya hanya untuk menemukan bahwa pelurunya hilang. Tapi pemburu itu tahu bahwa pria itu ada di sana untuk membalas dendam. Dengan cepat menjelaskan bahwa ia telah melakukan kejahatan ini karena mabuk. Pria itu tanpa terganggu mengambil sebotol anggur dan meminumnya sampai habis. Ia kemudian memaksa istri pemburu untuk minum juga sambil berkata ia juga mabuk sekarang. Segera setelah itu ia mengeluarkan sepasang celana dalam. Pemburu itu langsung mengerti. Benar saja pria itu meraih putrinya, menyuruhnya melepaskan pakaian dalamnya di depan orang tuanya, lalu melemparkannya dan memaksa pemburu itu mengambilnya seperti anjing, persis seperti yang dilakukannya pada pacarnya. Karena kakinya lumpuh, pria itu hanya bisa menonton tanpa daya, persis seperti yang dilakukannya pada pacarnya. Kemudian ia memasukkan pakaian dalam yang telah diambil gadis itu ke dalam mulut pemburu itu. Pada saat itu ia akhirnya mengerti perasaan pria itu. Namun sebelum memasuki tahap akhir, pria itu menceritakan semuanya yang telah terjadi kepada istri dan putrinya, memberitahu mereka betapa buasnya suami mereka, atau lebih tepatnya ayah mereka sebenarnya. Setelah semuanya dikatakan, saatnya untuk melanjutkan permainan. Pria itu mengeluarkan semua peluru dari revolvernya, lalu mengambil satu dan mengisi kembali. Mulai saat itu, setiap kali ia menarik pelatuk, gadis itu harus melepas potong pakaian. Jika ia belum pingsan saat sudah berpakaian lengkap, ia akan pergi. Melihat gadis itu enggan membuka pakaiannya, pria itu melepaskan tembakan ketiga. Ketika melihat gadis itu jatuh, pria itu terkejut. Ia tidak menyangka akan mengenainya dengan peluang 1-3. Melihat wanita itu menangis terseduh-seduh, ia meringkuk di sudut tertegun dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Pria itu memahami prinsip untuk tidak melibatkan anggota keluarga. Ia telah dibutakan oleh kebencian dan dorongan sesaatnya untuk melibatkan orang yang tidak bersalah. Saksikan keseruan lainnya tetap di Sneak Video Bikin